Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 1-6. Di Kejadian pasal 3 ini menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, timbul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana sih dulunya kok bisa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak saudara-saudara merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ini ayat 1-6. Demikian bunyinya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara terkasih, dari ayat firman Tuhan ini saya mengambil tema cerdik dan kuatlah di dalam iman. Nah, di awal tadi saya sudah menjanjikan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih dulunya manusia itu jatuh di dalam dosa. Namun sebelum kita membahas ke sana, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memahami iblis itu bagaimana sesungguhnya. Iblis itu bagaimana cara kerjanya sesungguhnya. Kebenaran firman Tuhan dikatakan di ayat pertama tadi, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Ular adalah sosok yang sangat cerdik. Nah, kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi kecerdikan ular ini. Di sini saya mencatat ada 4 poin yang menjadi kecerdikan ular. Yang pertama, ular mengetahui firman Allah. Yang kedua, ular mengetahui akan kelemahan manusia. Lalu yang ketiga, ular selalu membalikan fakta. Dan yang keempat, ular selalu berusaha menawarkan hal-hal yang menggiurkan kepada manusia. Inilah yang saya pelajari, inilah saya yang pahami tentang bagaimana ular itu. Nah, saya mengajak saudara untuk mengulas satu persatu poin-poin yang saya berikan tadi. Langsung saja, yang pertama poinnya, ular mengetahui firman Allah. Mari kita cek di ayat pertama. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dapat kita simpulkan saudara-saudara, bahwasanya ular itu sangat-sangat memahami firman Allah. Ular itu sangat-sangat mengerti tentang perintah Allah. Nah, begitu juga di dalam diri kita. Iblis sangat memahami akan perintah Allah di dalam diri kita. Iblis juga sangat mengerti akan larangan-larangan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk itu yang menjadi kehati-hatian kita, saudara, kita harus berhati-hati karena di poin yang kedua dikatakan bahwa ular juga mengetahui akan kelemahan manusia. Apa sih yang menjadi kelemahan manusia ini? Mari kita teliti. Di ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan sedap kelihatannya dan menarik perhatian. Inilah yang menjadi kelemahan manusia. Kita juga saudara-saudara, seringkali ketika kita dihadapkan sesuatu yang menarik, kita lemah. Ketika kita dihadapkan dengan uang, kita lemah. Ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang luar biasa, kita pun lemah. Nah, ini ular sangat memahami ini di dalam diri kita. Ketika kita juga, saya ambil contoh misalkan kasus pencurian. Kita mengetahui bahwa firman Allah dikatakan jangan mencuri. Dan kalau mencuri upahnya atau hukumnya dosa. Dan kalau kedapatan bisa akibatnya di penjara gitu. Namun ketika itu kita memahami itu, ular datang untuk memperdayakan kita. Ular datang untuk membalikan fakta, katanya, tidak apa-apa kok kalau kamu mencuri, itu tidak akan dosa. Itulah usaha ular. Dan ketika kita melihat di poin yang ketiga, ular selalu membalikan fakta. Mari kita cek di ayat 4 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu,
sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, inilah yang menjadi usaha iblis. Iblis itu selalu membalikkan fakta. Jelas-jelas saudara, bahwa Allah telah berfirman kepada manusia itu, jika kamu memakan buah itu, kamu mati. Namun ular datang mempengaruhi perempuan itu dan membalikkan fakta pernyataan Allah, katanya kamu tidak akan mati. Kamu sama sekali tidak akan mati, silakan aja makan. Nah, seiring dengan itu, ular juga menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Dikatakan di ayat kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi sama seperti Allah. Luar biasa bukan tawaran yang dikasih iblis itu kepada manusia pada waktu itu? Sama seperti Allah. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian, adakah kita di sini yang ingin menyamai Allah? Jangan ya, itu dosa. Firman Tuhan berkata, dikatakan di ayat Yeremia 10 ayat 11 dikatakan, siapa yang ingin menyamai Allah akan dimusnahkan dari kolong langit. Nah, saya kembali lagi ke kasus pencurian tadi, saudara-saudara. Ketika kita hendak mencuri, iblis itu menawarkan hal-hal yang luar biasa kepada kita, hal-hal yang menggiurkan. Katanya, jika kamu berhasil mencuri, kamu akan kaya, kamu mempunyai uang yang banyak, kamu juga bisa membeli apa saja yang kamu inginkan. Inilah yang ditawarkan iblis kepada kita. Nah, untuk itu saudara-saudara, di awal tadi saya menjanjikan bagaimana proses manusia itu jatuh ke dalam dosa. Beginilah dulu kronologisnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ular datang mempengaruhi, ular menawarkan hal-hal yang menggiurkan, ular membohongi manusia. Jadi sebenarnya ular itu korban dari tipu daya iblis, ular itu korban dari kebohongan ular, manusia itu korban dari kebohongan ular. Nah, bagaimana dengan kita saudara-saudara? Seperti tema yang saya ambil tadi, kita harus cerdik dan kuat di dalam iman. Jika ular cerdik, kita juga harus cerdik. Kenapa? Dikatakan di Matius 10 ayat 11 dikatakan, Matius 10 ayat 16 dikatakan, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, untuk itu kita harus cerdik juga menyikapi hal-hal yang ditawarkan oleh iblis. Contoh misalkan jika kita ditawarkan hal-hal yang menggiurkan, kita digoda, kita diperdaya. Jadi kita harus cerdik menyikapi itu. Misalkan, oh ini tawaran iblis atau tawaran Tuhan. Nah, kita harus jeli memahami ini. Ketika kita memahami, oh ternyata ini bukanlah kehendak Tuhan, ternyata ini melanggar firman Allah, ya kita harus katakan tidak untuk itu. Kita harus stop. Memang seringkali ketika kita sudah berupaya melawan apa yang dikatakan iblis, ular itu datang untuk menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Nah, untuk itu saudara, saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita harus kuat di dalam iman. Kita harus bisa melawan iblis itu. Karena apa? Karena kalau kita lemah, yang terjadi apa? Dikatakan di ayat 23, dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden itu. Nah, ketika waktu itu manusia lemah dan jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Padahal sebelumnya manusia itu sudah hidup enak di Taman Eden. Apa saja yang menjadi kebutuhannya terpenuhi. Namun karena kelemahan imannya, karena keserakahan manusia, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa dan Allah pun mengusir mereka. Nah, untuk itu saudara-saudara, saya ingin kita juga tidak sama dengan manusia pada awalnya. Kita harus kuat di dalam iman. Kita harus bisa memanfaatkan kecerdikan kita untuk melawan iblis. Kecerdikan diartikan di sini adalah kepintaran. Jadi kita harus bisa mengelola kepintaran kita untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, untuk mengerjakan kehendak Tuhan, dan untuk melawan apa yang dikatakan iblis. Nah, sekali lagi saudara-saudara, saya mengajak kita harus cerdik dan kuat di dalam iman. Itu saja yang saya dapat renungkan. Semoga bermanfaat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.